terpercaya. Polri masih evaluasi tambang nikel. Anak tidak lolos SPMB, orang tua demo. Ajarkan anak kenali hutan mangrove. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Kita awali berita utama saudara, anggota Polresta Sorong Kota tangkap satu pelaku yang melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap seorang warga berusia 18 tahun. Aksi bejat pelaku di Jalan Bangau 2 Kota Sorong terekam kamera pemantau. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita di Jalan Bangau 2 Kota Sorong pada Sabtu sore. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh polisi, lantaran saat dimintai menunjukkan barang bukti pelaku mencoba melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Berdasarkan pengakuan pelaku AM, melakukan aksi ini saat dipengaruhi minuman keras terhadap korban yang saat itu sedang bersantai di Jalan Bangau 2 pada Sabtu sore. Tanggal 29, kurang dari 24 jam, pelaku kita amankan atas nama AM. Kemudian pelaku kita bawa ke kantor sekaligus untuk menunjukkan barang bukti. Namun pada pelaksanaan penunjukan barang bukti, pelaku mencoba melakukan perlawanan dan melarikan diri. Kemudian kita melakukan tindakan tegas hukum. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat yang diduga menyebabkan pencemaran lingkungan, hingga saat ini masih dievaluasi oleh Mabes Polri. Kapolda Papua Barat Daya pastikan situasi di kawasan aktivitas pertambangan kondusif. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo mengatakan, hingga saat ini situasi keamanan khusus di area pertambangan Kabupaten Raja Ampat masih tetap kondusif. Terkait hasil pemeriksaan soal dugaan pencemaran lingkungan masih dievaluasi oleh Mabes Polri. Terkait pemalangan di beberapa spot wisata hingga saat ini, polisi masih akan mengecek kembali untuk memastikan kawasan tersebut sudah dapat dikunjungi oleh wisatawan. Sampai dengan saat ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, bahwa saat itu menjadi satu kontroversi, ada yang mendukung dan ada yang pro, Mabes Polri di backup oleh Polda Papua Barat Daya sudah mengambil langkah-langkah. Namun demikian, karena ini langsung penanganannya oleh Mabes Polri, sehingga hasil ini masih akan dievaluasi Mabes Polri, didalami, dan nantinya akan seperti apa, bagaimana, kita juga masih menunggu sampai saat ini. Gitu. Terkait dengan pemalangan sendiri, Jenderal, seperti apa? Apakah sudah dibuka atau masih dipalang beberapa kawasan? Kalau situasi di sana sudah kondusif, tetapi kita belum tahu persisnya. Ini nanti coba kami cek lagi di lapangan, apakah warga seputaran Wayak itu sudah mengizinkan untuk wisatawan berkunjung ke wilayah mereka atau belum. Kita masih akan cek lebih lanjut. Tapi sejauh ini situasi cukup kondusif. Polisi juga memastikan 4 perusahaan yang sementara dicabut izin oleh pemerintah, sementara tidak melakukan aktivitas terkecuali PT Gag Nikel. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Polresta Manokwari jawab kebutuhan air bersih kepada warga di Kompleks BLK Sanggeng Manokwari dengan menyediakan 1 titik sumur bor hasil swadaya Polresta Manokwari. 22 rumah warga di Kompleks BLK Sanggeng Manokwari sudah tidak mengalami kesulitan air bersih lagi. Sebelumnya puluhan keluarga itu adalah korban kebakaran di Kelurahan Padarni. Kebutuhan air bersih di daerah pesisir Kota Manokwari masih menjadi permasalahan, sehingga Polresta Manokwari tergerak untuk membantu warga. Saya usul memang air ya. Jadi masyarakat kita di sini walaupun kita di pesisir, apalagi di pesisir ini air ini kan kalau mungkin yang tinggal di gunung mungkin masih bisa air. Itu pun juga kadang-kadang kesulitan untuk kalau tidak ada PDAM mereka kesulitan untuk melakukan pemboran sumur ya kalau di atas. Nah, begitu juga dengan masyarakat kita yang ada di pesisir ini. Biasanya mereka hanya menggunakan sumur resapan, bukan sumur bor, sehingga airnya pun juga bisa digunakan tapi sedikit payau. Warga memberi apresiasi dan terima kasih kepada Polresta Manokwari yang telah menjawab kebutuhan mereka. Kita di sini sebagai masyarakat kita sangat bersyukur karena Polres sudah turun sendiri untuk kasih bantuan untuk kita. Karena bagaimanapun sebenarnya kita sudah punya air, cuman itu belum mencukupi. Jadi kebetulan Bapak Polresta punya program untuk kasih kita bantuan air di sini. Jadi kita bersyukur. Selama ini untuk dari Pemda kita punya belum ada. Kita belum pernah dapat bantuan dari Pemda. Tidak hanya untuk memperingati HUT Bayangkara, namun Polresta Manokwari berkomitmen membantu warga yang membutuhkan. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Anak tidak lolos SPMB, orang tua demo. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ecidias di Kompas Sorong. Saudara, puluhan orang tua datangi kantor Wali Kota Sorong, pertanyakan nasib anak-anak yang tidak diterima di sekolah. Orang tua minta pemerintah berikan solusi dari persoalan ini. Puluhan orang tua bersama anaknya datangi kantor Wali Kota Sorong, pertanyakan nasib anak mereka yang tidak diterima pada SMP dan SMA di Kota Sorong. Hingga saat ini, sejumlah sekolah telah menutup pendaftaran murid baru, sehingga orang tua khawatir anak mereka tidak mendapatkan sekolah. Namanya tidak tembus di SMA 3, makanya mama bisa ada di sini. Kita sudah ke sekolah, tapi tidak ada titik terang untuk kita di sana. Jadi kita datang ke wali kota supaya kita dapat titik terang dari wali kota sini. Ternyata tidak ada sampai jam yang ada ini. Kita sudah dari pagi sampai sudah sore ini. Tidak ada titik terang. Jadi bagaimana solusinya untuk anak-anak yang... Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan ada 2 opsi yang disiapkan pemerintah untuk anak-anak yang tidak lolos pendaftaran. Di antaranya pembangunan sekolah baru dan masuk pada sekolah swasta dan digratiskan. Teman-teman tadi yang tidak ini kita bereskan masuk ke swasta, nanti gratiskan juga di sana. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Saya ini berbicara karena negara tunjuk saya, ya negara juga harus bertanggung jawab terhadap masalah di Papua. Dan pendidikan gratis ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus jalan untuk mendidik generasi Papua atau Papua Emas tahun 2045. Hingga saat ini orang tua masih menunggu kepastian nasib anak-anak mereka yang belum mendapatkan sekolah. Flora Batlairi, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Momen peringatan Hari Keluarga Nasional, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berkonsen untuk menurunkan angka kasus stunting. Upaya yang dilakukan yakni memperhatikan 1000 hari kehidupan, mulai dari awal pembentukan janin dan persiapan remaja putri.
Hari Keluarga tidak hanya dirayakan secara seremonial oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, melainkan ada konsen utama yakni menurunkan angka kasus stunting. Berdasarkan data kasus stunting di Provinsi Papua Barat Daya, di tahun 2024 sudah mengalami penurunan hingga 12%, sehingga ditargetkan tahun 2025 ini juga demikian. Upaya yang dilakukan yakni dengan memperhatikan 1000 hari kehidupan, mulai dari persiapan remaja putri hingga pada wanita hamil dan saat pembentukan janin. Segala kebutuhan ibu hamil perlu diperhatikan. Untuk Provinsi Papua Barat Daya, itu tahun 2024, itu memberikan kepada kabupaten kota susu, khususnya untuk remaja putri. Esensis, prenagen esensis, jadi itu khusus untuk remaja putri. Kemudian terkait juga dengan mempersiapkan remaja putri, memberikan pembinaan dari BKKBN bahwa remaja putri harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon ibu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya mengharapkan kerjasama semua organisasi perangkat daerah dalam penanganan kasus stunting. Saya meminta untuk kerjasama lintas sektor itu penting. Jadi teman-teman di Dinas PPU, di Baperinda untuk perencanaan, Dinas Sosial, tenaga kerja, semuanya bisa berkolaborasi. Diharapkan momentum Hari Keluarga Nasional dapat mengingatkan seluruh masyarakat tentang hakikat keluarga demi mewujudkan tumbuh kembang generasi masa depan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, peringati HUT Bayangkara ke-79, anggota Polda Papua Barat Daya suguhkan tarian kreasi kolaborasi bersama Sanggar Nani Bili Sorong untuk menampilkan tugas polisi dalam menjaga Kamtibmas. Di momen HUT Bayangkara ke-79, selain melaksanakan upacara di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong, Polda Papua Barat Daya memberikan edukasi lewat tarian tradisional yang dirangkaikan dengan drama singkat kehidupan masyarakat. Tarian kreasi yang dibawakan Sanggar Nani Bili kolaborasi dengan anggota polisi ini menceritakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan gejolak. Namun di saat terjadi pertikaian, polisi hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tarian yang dilatih hanya dalam waktu 4 hari ini mau mengajak masyarakat untuk berani melapor kejadian yang mengganggu Kamtibmas. Jadi kami dari Sanggar Nani Bili menampilkan sebuah tari kreasi baru. Tari ini memadukan, kita kolaborasi dengan polisi, baik polisi maupun polwan. Ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada di Kota Sorong, bagaimana polisi dan masyarakat adalah satu. Polisi yang datang hadir sebagai payon pelindung masyarakat. Jadi ini juga sebagai himbauan untuk masyarakat, jangan takut untuk melaporkan segala tindak kejahatan kriminal yang terjadi di sekitar masyarakat. Kami Polri hadir untuk melerai, melindungi, mengayomi masyarakat. Kami sebagai Polri memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat. Diharapkan dengan tarian yang ditampilkan, masyarakat lebih berani melaporkan setiap kejadian agar situasi Kamtibmas di Papua Barat Daya tetap kondusif. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Ajarkan anak kenali hutan mangrove. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Cedias, di Kompas Sorong. Saudara, belajar hanya dengan teori saja tentunya sulit dipahami anak-anak, apalagi berbicara soal lingkungan. Hal inilah yang membuat Rumah Baca Egat Kairos mengajak anak-anaknya berwisata sambil belajar mengenali kawasan hutan mangrove di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Di momen libur kali ini, anak-anak dari Rumah Baca Egat Kairos diajak untuk berwisata sambil belajar, mengenal lebih jauh tentang hutan mangrove Klawalu, yang merupakan salah satu hutan di tengah kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal ini bertepatan juga dengan Hari Hutan Sedunia yang jatuh pada 21 Maret. Sehingga tidak hanya teori saja yang dibagikan kepada anak-anak, melainkan mereka bisa datang dan melihat secara langsung seperti apa pohon mangrove itu. Anak-anak begitu senang dan gembira. Mereka diajak berkeliling hutan mangrove yang merupakan salah satu spot wisata di kota Sorong, agar menambah pengetahuan dan meningkatkan kecintaan mereka terhadap lingkungan untuk tetap dilestarikan. Selama ini anak-anak sudah mempelajari isi buku itu tentang lingkungan, salah satunya mangrove ini, dan kami berniat untuk mengajak anak-anak datang langsung ke hutan mangrove ini untuk mengenal lingkungan mangrove itu seperti apa, selain mereka belajar dari buku. Pada kesempatan ini juga, anak-anak diberikan bibit tanaman mangrove untuk ditanam pada kawasan tersebut. Mengingat manfaat mangrove sangat penting untuk menahan abrasi dan sebagai rumah bagi biota laut. Usai berkeliling, anak-anak diminta untuk menggambarkan apa saja yang mereka lihat di kawasan hutan mangrove, dengan harapan pelajaran yang diberikan saat berwisata ini dapat diingat selalu. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.